Halo teman-teman ATL Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezekinya. Nah, kita kali ini membahas materi perkuliahan Imunologi Serologi, Teori Praktikum Uji Sifilis dengan PDRL ya. Materi kuliah ini pertemuan keempat ya di perkuliahan bagi mahasiswa, mahasiswi dan juga dosen-dosen teknologi laboratorium medik. Oke, mari kita simak materinya, dimulai dahulu dengan sifilis. Sifilis adalah penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh Treponema pallidum, yaitu suatu jenis Spirochaeta. Ini bakteri bentuk spiral. Penularannya terutama melalui hubungan kelamin. Masa inkubasi berserang mulai 10 hari sampai 4 bulan. Ciri perkembangan penyakit ini mula-mula ditandai dengan suatu jenis perlukaan, biasanya di kemaluan. Nanti akan menular ke tubuh yang lain, misalnya di telapak tangan, di kaki, di bahu, dan mungkin di area wilayah sekitar tempat kelamin ya. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita masuk ke diagnosis sifilis. Pada stadium kedua timbul ruam menyeluruh di kulit dan selaput lendir. Masa terpendam atau laten yang lama timbul kelainan-kelainan di kulit, tulang, bagian dalam, sistem saraf pusat, dan sistem peredaran darah. Diagnosis sifilis jarang dapat ditegakkan dengan menemukan mikroorganisme penyebab sifilis dalam lesinya ya, pada lukanya yang primer ataupun sekunder. Karena pada umumnya penderita tidak datang untuk berobat pada awal infeksi. Nah, diagnosis melainkan ditegakkan dengan pemeriksaan serologi dengan mendeteksi adanya antibodi. Berarti ini penyakitnya sudah berlangsung lama sehingga tubuh memproduksi antibodi. Di awal-awal tadi kan tidak datang. Nah, sudah parah lalu diperiksa dengan serologi, itu lebih tepat dengan mendeteksi antibodi. Nah, terkait antibodi berarti kita terkait dengan respon tubuh. Kerusakan jaringan akibat lesi sifilis yang destruktif akan menghasilkan limfoid sebagai hapten. Jadi merangsang antibodi nanti ya, tapi tidak lengkap ini hapten. Bila bereaksi dengan protein lain dan akan menjadi antigen lengkap. Jadi hapten ini suatu antigenik, tapi harus berikatan dulu menjadi sebuah antigen. Nah, ini berikatan dengan protein lain ya. Sebagai responnya, tubuh akan membentuk antibodi, reagin. Jadi antibodi di sini biasanya disebut dengan reagin ya. Selain sifilis, terdapat juga infeksi lain yang menyebabkan terjadinya kerusakan jaringan dan menghasilkan lipoid ya. Nah, oleh sebab itu terbentuklah antigen PDRL nanti setelah dilakukan penelitian. Antigen PDRL merupakan suspensi koloidal yang dapat berasal dari jaringan lipid atau dari kardiolipin, otot jaringan jantung sapi. Ya kan, di sini mengambil dari situ yang mengandung kolesterol dan lesitin. Jadi ditambahkan ya kardiolipin, kolesterol, lesitin, maka ini adalah antigen PDRL. Nah, PDRL slide test termasuk tes troponemal non-spesifik. Jadi non-treponemal. Karena menggunakan antigen non-treponemal berupa heteroantigen, antigen jenis lain. Tidak spesifik, tidak khas karena bukan mengambil dari ekstrak antigen dari bakteri sifilis, dan masih digunakan laboratorium tertentu untuk membantu diagnosis treponematosis. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini sifat-sifat dari antikardiolipin. Apa saja dari sifat antikardiolipin non treponemal ini? Yang pertama, antibodi ini jelas bukan antibodi spesifik, maka disebut dengan reagin, mirip ya. Yang kedua, pemeriksaan ini berguna sebagai screening tes kemungkinan menderita sifilis. Apabila positif, nanti dilanjutkan untuk tes konfirmasi dengan antigen sebenarnya, yaitu antigen treponemal.
Antibodi ini dapat tersusun atas IgG maupun IgM. Tidak mempunyai dampak melindungi dan perannya tidak jelas. Prosedur pemeriksaan menggunakan dasar cara flokulasi dan tes yang sering dilakukan. Ya kan, yang digunakan di sini Wassermann test. Ini CFT, Complement Fixation Test, VDRL dan RPR. Jadi bedanya nanti kalau VDRL ini menggunakan karbon antibody, ya kan? Antigen maksudnya, kalau RPR ini menggunakan latex, jadi hitam dan putih. Tapi pada prinsipnya hampir-hampir sama saja. Karena tidak spesifik, maka dapat terjadi reaksi positif. Bisa saja reaksi positif palsu. Oleh karena respon imun yang menyimpang. Nah, kita mulai dengan materi praktikum kita, pemeriksaan PDRL di laboratorium. Metodenya flokulasi. Nah, tujuannya apa saja? Untuk screening tes secara kualitatif. Nah, ini positif negatif dan semi kuantitatif untuk membantu menegakkan diagnosis sifilis treponematosis. Nah, prinsipnya reaksi flokulasi antara antibodi si reagen ini dalam serum atau plasma dengan antigen VDRL berupa gumpalan, ya, nanti gumpalannya yang halus, ya, membentuk flokulasi. Lalu kita lihat di si kit reagennya, alat dan reagensia. Yang pertama, antigen PDRL berupa suspensi keruh atau berupa mikropartikel karbon mengandung EDTA, kolin, klorida, dan mertiolat. Nah, ini ada pengawetnya. Kemudian kontrol serum positif, kontrol serum negatif yang non reaktif, kemudian objek gelas, pipet disposable, dan pengaduk. Nah, kalau habis papernya pakai objek gelas, tapi kalau papernya masih ada, pakai paper slide-nya saja. Nah, spesimen di sini menggunakan serum yang paling ideal. Bila tidak segera diperiksa, maka serum dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius sampai 24 jam. Atau suhu minus 20 derajat Celcius sampai 4 minggu. Nah, bila serum tidak ada, ya terpaksa menggunakan plasma EDTA mungkin atau plasma sitrat. Nah, pemeriksaan PDRL secara kualitatif bisa teman-teman lihat di sini. Pertama yang harus dilakukan, bawa regen PDRL kontrol dan sampel serum ke suhu ruangan. Suhunya ya suhu AC, bisa saja suhunya 25, 20 ya. Campur reagen PDRL dengan hati-hati dengan cara goyang-goyang sambil dipencet karetnya sehingga terhomogenkan. Pipet ke dalam petak-petak pada slide seperti pada ilustrasi gambar berikut ini. Kontrol positif 1 tetes, kontrol negatif 1 tetes, dan serum 50 mikron. Tambahkan 1 tetes reagen PDRL pada masing-masing, ya, sudah setelah masing-masing setetes-tetes. Lalu lanjutkan campur dengan batang pengaduk dan lebarkan cairan ke seluruh area dari petak membentuk bulatan. Jadi masih dalam ring dari area dari pemeriksaan tadi. Lalu goyang manual selama 8 menit atau pakai rotator 100 rpm. Nah, ini pasti lebih bagus dan rapi menggunakan rotator, dan juga pasti dengan rotator ini kita bisa mengerjakan pemeriksaan yang lain. Tapi kalau keterbatasan ya terpaksa dengan manual. Nah, setelah tepat 8 menit baca hasil di bawah sinar matahari langsung yang terang supaya melihat adanya flokulasi bulir-bulir nanti dari reagen VDRL. Nah, untuk interpretasi hasilnya tes negatif itu tidak terjadi flokulasi atau presipitasi. Sementara tes positif terjadi flokulasi atau presipitasi. Nah, apabila positif maka lanjut untuk uji titer, yaitu uji secara kuantitatif. Nah, bagaimana caranya? Lakukanlah teknik pengenceran bertingkat dengan bantuan buffer atau NaCl. Pertama, misalnya pengencerannya 1:1 atau 1:1. Ini adalah 2 kali pengenceran, 20 mikron tambah 20 mikron 2 kali. Kemudian 1+3, 20+60, lalu 4 kali, ya. Kemudian 1+7, 10+70,
pengencerannya 8 kali, 1 tambah 15, 10 tambah 150, 16 kali, 1 tambah 31, 10 tambah 310 mikron ya, pengencerannya 32 kali. Nah, ini bisa dilakukan per pemeriksaan atau langsung satu seri. Jadi semuanya diperiksa, terserah nanti. Tapi idealnya yang bagus itu adalah per pemeriksaan saja karena kita tidak membuang reagen. Siapa tahu titernya rendah saja sudah terlanjur melakukan pengenceran 32 maka sia-sia. Nah, kemudian lanjutkan tes PDRL secara kualitatif seperti tadi. Satu tetes ya kan, kontrol positif negatif tambah 50 mikron serum yang diencerkan tadi tambah satu tetes regen PDRL. Lalu campur, kemudian diratakan membulat, taruh di rotator. Nah, selama 8 menit. Lalu nanti bila terjadi positif sampai paling tertinggi yang terakhir, maka dihitung kadar titer antibodi terhadap sensitivitas tes kit reagennya. Nah, untuk perhitungan kita bisa melihat di sini misalnya positifnya sampai 8 kali pengenceran. Nah, sesudahnya negatif berarti di yang lingkaran ketiga yang menjadi pengencerannya. Hasil positif tadi lalu kita kalikan dengan sensitivitas, maka didapatkan titernya 8 IU per mililiter kali 10 sama dengan 80 IU per mililiter. Mengingat sensitivitasnya adalah 10 ya, 10 IU per mililiter. Nah, bagaimana dengan sumber kesalahannya ya kira-kira? Nah, ini ya kira-kira teman-teman kita bisa melihat non reaktif, tidak ada ya, homogen bersih. Kalau weakly reaktif ini reaktifnya yang lemah, sementara yang kuat strong itu adalah berbulir-bulir. Nah, seperti itu ya. Kalau negatif atau non reaktif biasanya dia menggumpal jadi satu saja, ya kan? Nah, untuk sumber kesalahan di sini mungkin menggunakan spesimen yang hemolisis, tidak menyatakan kontrol positif negatif, jadi tidak bisa membandingkan mana yang non reaktif, mana yang reaktif. Lalu waktu pencampuran kurang dari 8 menit. Nah, untuk pencampurannya menggoyangnya alangkah baiknya tidak ada alat manual. Kertas papernya, slide papernya itu lebih baik digoyang di atas meja yang rata ya, dengan menggoyang kanan kiri. Itu akan lebih bagus di permukaan meja karena akan menyerupai seperti rotator. Nah, lanjut yang terakhir, faktor yang mempengaruhi temuan laboratorium apa saja? Yang pertama, hasil positif dapat terjadi pada penderita venereal treponematosis, yaitu sifilis, lues pada manusia secara etiologi disebabkan oleh Treponema pallidum. Dan non venereal treponematosis misalnya pinta. Etiologinya disebabkan oleh Treponema carateum dan Prambosia yaus patek ya. Etiologinya disebabkan oleh Treponema vercenu. Nah, ini ternyata di sini bisa saja disebabkan oleh bakteri Treponema lain. Jadi harus dikonfirmasi dengan uji yang lain. Nah, reaksi positif palsu dapat terjadi pada beberapa penyakit lain selain Treponema. Penyakit apa saja di sini? Teman-teman bisa melihat ya, penyakit rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, kemudian malaria, lepra, mononukleus infeksiosa, dan lain-lain. Nah, ini perlu diperhatikan dari diagnosis dokternya sehingga bisa kita melihat di sini karena reaksi positif palsu. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai PDRL yang kita bahas kali ini. Selamat berpraktikum buat mahasiswa-mahasiswi, semoga bertambah ilmunya dan memahami lebih dalam tentang PDRL. Sampai jumpa. Bye.